Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Patakolbi, NPM 2021 4350 1990. Hari ini saya akan mensimulasikan program tugas akhir saya yang berjudul Clustering Data Siswa untuk analisis akademik di SMK Bina Putra menggunakan algoritma K-means. Ya, oke, saat ini kita berada di dalam tampilan login pada sistem ini. Pertama-tama kita masukkan dulu username dan passwordnya. Kita masuk. Pada program ini, kita memiliki dua buah tampilan, yaitu tampilan yang pertama adalah tampilan untuk admin, dan yang kedua adalah tampilan untuk guru. Yang pertama akan saya jelaskan adalah tampilan untuk admin terlebih dahulu. Admin sendiri, mereka mempunyai akses untuk manajemen data siswa, data guru, data mata pelajaran, seperti itu. Terus lalu juga bisa akademiknya di sini mereka bisa menginput absensi, menampilkan absensinya, input nilai dan juga menampilkan nilainya dan menghitung rata-rata nilai. Selanjutnya di sini clusteringnya mereka yang akan menghitung. Jadi admin akan menghitung clusteringnya dan admin juga bisa membuka hasil dari clustering itu. Lalu yang terakhir ada laporan. Yang pertama akan saya jelaskan adalah yang siswa. Nah, di form siswa ini kita bisa menambahkan siswa secara manual ataupun mengunggah CSV-nya. Setelah itu setelah data tersimpan dalam database, akan keluar pada tabel yang ada di sebelahnya. Di tabel ini juga kita punya filter tingkat dan juga filter kelas. Untuk kita lebih gampang mencarinya. Nah, di sini juga punya opsi untuk menghapus dan mengedit data. Terus selanjutnya, untuk guru, sama seperti form siswa sebelumnya, guru juga bisa tambahkan dengan input satu-satu ataupun dengan CSV. Lalu setelah itu kita akan dimasukkan ke dalam database dan datanya akan keluar pada tabel di sampingnya. Selanjutnya mata pelajaran juga, data mata pelajaran juga sama. Kita bisa menginput satu persatu data apa aja, data mata pelajaran apa aja, lalu kita pilih jurusannya. Di sini kita memiliki 4 jurusan, yaitu AKL, DKV, dan juga MPLB. MPLB dan juga umum. Kenapa dibilang umum? Karena semua kelas mempelajari pelajaran ini. Jadi kalau untuk yang AKL hanya AKL saja, DKV saja, MPLB saja, sedangkan yang umum semua kelas mempelajari pelajaran ini. Lalu selanjutnya ada bagian input absensi. Ya, di sini kita bisa menginput absensi. Sebelum itu kita pilih dulu tingkatannya atau kelasnya kelas berapa, dan juga dia ada di jurusan apa dan kelas berapa. Nah, di sini kita bisa pilih, misalnya kita pilih 11, lalu kita pilih di kafe, lalu akan tampilkan dan akan ditampilkan di tabel sebelahnya. Lalu selanjutnya ada form tampilkan absensi, sama seperti form input absensi, kita juga memilih kelas. Di sini kita pilih kelas, misalnya di kafe 11 di kafe, nanti kita akan tampilkan dan datanya akan keluar di bawahnya. Nah, di sini kita memiliki fungsi untuk menghapus dan mengedit data absensi ini. Nah, selanjutnya input nilai. Nah, input nilai ini juga sama kayak input absensi tadi. Kita pilih dulu jurusannya, jurusan apa, tingkatnya kelas berapa, ataupun dan juga mata pelajarannya gitu. Sama seperti sebelumnya, dan nanti masukkan nilainya dan setelah disimpan akan masuk ke dalam database. Selanjutnya untuk tampilkan nilai di sini sama seperti sebelumnya juga, kita pilih dulu jurusannya, tingkatnya, mata pelajarannya. Setelah itu
kita nah nanti akan ditampilkan di sini. Bisa kita pilih dulu DKV, kelas 11, mata pelajarannya kita pilih sejarah. Kita akan tampilkan. Nah, nanti datanya akan ditampilkan di bagian bawahnya. Pada form ini juga kita bisa menghapus dan mengubah data dari para siswa ini. Nah, pada hitung rata-rata, di sini kenapa program ini memiliki hitung rata-rata? Karena hitung rata-rata adalah salah satu atribut yang akan digunakan dalam proses K-means nanti. Di sini kita bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah rata-rata untuk pelajaran umum dan juga rata-rata untuk pelajaran kejuruan. Nanti kita akan pilih jurusan apa, tingkatnya kelas berapa, lalu kita akan hitung rata-ratanya. Setelah dihitung, data akan langsung tersimpan ke dalam database. Nah, selanjutnya di sini ada hitung klaster. Nah, kalau seperti hitung rata-rata nilai tadi, kita pilih dulu jurusannya, tingkatnya, lalu nanti kita akan pilih, misalnya kita pilih di kafe, kita kelas 11 di kafe, kita pilih hitung dan simpan klasternya. Ya, nanti akan keluar seperti ini. Tabelnya dengan nama siswa, rata-rata umumnya, rata-rata kejuruan, total absen, dan juga klasternya. Di sini klasternya terbagi atas 3, yaitu klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian klaster. Hasil dari klaster. Nah, hasil dari klaster ini itu sama seperti tadi, kita pilih dulu DKV, kita pilih kelasnya kelas berapa, lalu kita tampilkan nilai. Nah, nanti di sini akan menampilkan pie chart dan scatter plot dari K-means yang sudah kita hitung. Sama seperti tadi, masih nama siswa, kelas, nilai umum, nilai kejuruan, dan klaster. Nah, oh ya, sebelumnya tadi di bagian hitung rata-rata, kita juga bisa mencetak hasil dari rata-rata ini. Coba kita hitung rata-ratanya. Lalu bagian bawah kita akan melihat export to Excel atau export to PDF. Jadi kita bisa cetak dulu. Ini kita cetak satu-satu. Ya. Nah, nanti akan keluar tabel dari nilai rata-rata tadi. Nah, nanti di bagian bawahnya juga ada tanggal pada saat laporan ini dicetak dan juga ada tempat tanda tangan untuk kepala sekolah. Selanjutnya yang terakhir di sini adalah form laporan. Nah, di form laporan ini sebenarnya kita harus pilih dulu nih jurusannya sama kelasnya kelas berapa. Jadi kita pilih misalnya kayak jurusan di kafe, kita pilih tingkat kelasnya kelas 11. Di sini jenis laporannya ada, kita pilih dulu jenis siswa detail siswa per klaster. Dia juga bisa dicetak sebagai PDF ataupun sebagai Excel. Tapi kita di sini akan mencoba cetak sebagai PDF dulu. Nah,
Sama, nah di sini sama seperti rata-rata nilai tadi, ada sama kayak masih ada tetap apa klasternya, namanya, kelasnya juga, dan rata-rata jurusan dan juga rata-rata umumnya. Lalu di sini juga ada di bagian bawahnya juga ada tanggal pada saat laporan ini dicetak dan juga tempat untuk tanda tangan kepala sekolah. Ya, selanjutnya coba kita jenis laporan yang lain. Di sini juga ada pusat klaster atau sentroidnya. Sama seperti sebelumnya juga sebenarnya. Terus juga ada distribusi jumlah siswa per jurusan. Nah, jumlahnya ini berarti cuma yang akan keluar hanyalah klaster dan jumlah siswa per klasternya. Jadi misalnya klaster kita pilih di KP kelas 11, ada berapa di klaster, ada berapa siswa di klaster 0, ada berapa siswa di klaster 1, dan ada berapa siswa di klaster 2. Nah, kalau untuk centroid tadi, ini yang membuat itu adalah nah, untuk pusat cluster centroid ini bisa diem dulu nggak sih pada? Diem dulu deh. Nah, untuk laporan pusat cluster ini, dia akan menampilkan cluster dan juga nilai akhir dari centroid ini. Nah, gitu. Itu adalah tadi bagian dari, itu adalah tampilan-tampilan dari untuk admin. Lalu kita selanjutnya coba kita logout dulu. Ya, kita logout nanti akan tertulis adalah Anda telah berhasil logout. Selanjutnya kita menuju ke tampilan guru. Kita masukkan terlebih dahulu username dan passwordnya. Untuk guru sendiri di sini username memakai nama sendiri dan passwordnya memakai nomor induknya sendiri. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, yang membedakannya adalah di bagian di sini yang membedakan antara tampilan admin dan tampilan guru adalah bagian aksesnya. Kalau guru tidak memiliki akses untuk menghitung cluster, menghitung rata-rata dan juga manajemen data untuk data guru, siswa, dan data mata pelajaran. Hanya itu perbedaannya sebenarnya. Semua untuk form lainnya tetap sama seperti tampilan pada admin sebelumnya. Nah, oke, sampai situ. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.